Sepintas kelihatannya sepele. Hanya beberapa foto buram, sudutnya nanggung, kualitasnya seperti hasil kamera ponsel orang bandara. Tidak ada bendera, tidak ada karpet merah, tidak ada pejabat berdiri sambil tersenyum. Bahkan tidak ada pernyataan resmi. Tapi justru disitulah masalahnya dimulai. Karena dari foto-foto yang tampak biasa itu, percakapan kawasan mendadak memanas. Media pertahanan regional mulai bergerak, analis mulai menghitung ulang, dan negara-negara tetangga mulai berhenti bercanda. Foto-foto itu memperlihatkan satu hal yang sangat spesifik. Rudal balistik Kahan, batch kedua, telah masuk ke Indonesia. Diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa drama. Dan itu jauh lebih mengganggu daripada parade militer besar-besaran. Yang paling cepat bereaksi bukan warganet Indonesia, bukan pula pengamat lokal. Yang pertama kali mengangkatnya dengan nada serius, justru media pertahanan luar negeri. Salah satu yang paling vokal adalah Defense Security Asia, media berbasis di Malaysia yang dikenal dingin, teknis, dan jarang melebih-lebihkan. Media ini biasa mengulas latihan militer, modernisasi alutsista, dan dinamika keamanan Asia Tenggara dengan bahasa yang rapi dan terukur. Maka ketika mereka menaikkan artikel khusus tentang kedatangan Kahan batch kedua, itu langsung menjadi sinyal bagi banyak analis. Ini bukan sekedar berita senjata baru, ini sesuatu yang lebih dalam. Yang membuat artikel itu terasa berat bukan hanya karena mereka menampilkan foto rudalnya. Defense Security Asia juga menampilkan peluncur rudal balistik darat yang kini diketahui telah dioperasikan oleh Indonesia. Artinya jelas, ini bukan lagi cerita tentang rencana, bukan tentang niat, bukan tentang wacana masa depan. Ini cerita tentang kemampuan yang sudah ada dan siap digunakan. Dan di titik inilah nada tulisan mereka berubah. Dari laporan inventaris menjadi analisis strategis. Dari netral menjadi berhati-hati. Karena mereka menggunakan satu kalimat yang membuat banyak pembaca berhenti sejenak. Indonesia dinilai mulai meninggalkan postur pertahanan defensif. Kalimat itu bukan tuduhan sembarangan. Itu bukan clickbait. Itu adalah kesimpulan dari media pertahanan negara tetangga yang setiap hari hidup berdampingan dengan Indonesia. Malaysia melihat Indonesia dari jarak dekat, dari laut, dari udara, dari selat, dari radar. Dan ketika mereka menyimpulkan bahwa Indonesia mulai bergeser dari doktrin defensif, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar berubah. Pertanyaannya kemudian muncul, kenapa? Kenapa negara yang selama puluhan tahun dikenal kalem, sabar, dan defensif tiba-tiba dibaca seperti ini? Jawabannya justru terletak pada satu hal yang sering disalahpahami. Indonesia tidak pamer, Indonesia tidak ribut, Indonesia tidak mengumumkan apapun. Dan dalam dunia militer modern, ketenangan seperti ini justru lebih menakutkan. Negara-negara yang ingin menunjukkan kekuatan biasanya berisik. Mereka menggelar uji coba terbuka. Mereka merilis video. Mereka membuat pidato keras. Indonesia tidak melakukan itu. Yang ribut justru orang luar. Dan di mata analis pertahanan, negara yang diam tapi membangun kemampuan secara konsisten biasanya bukan negara yang ingin cari masalah, melainkan negara yang sudah lelah menjadi pihak yang selalu bereaksi. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal dengan satu frasa kunci dalam doktrin militernya, Defensive Active Posture. Kedengarannya canggih, tapi maknanya sederhana. Indonesia tidak agresif, tapi juga tidak pasif. Kita menjaga wilayah, patroli rutin, mengawasi perbatasan, dan siap membalas jika diserang. Doktrin ini lahir di era yang berbeda. Era ketika ancaman bergerak lambat, pesawat bisa dideteksi jauh hari, kapal bergerak dengan pola yang bisa dipantau, konflik meningkat secara bertahap. Dalam konteks itu, bertahan sambil aktif cukup efektif. Masalahnya dunia berubah. Ancaman hari ini datang lebih cepat, lebih senyap, dan lebih presisi. Rudal, drone, sistem sensor, dan jaringan data membuat waktu reaksi semakin pendek. Dalam kondisi seperti ini, doktrin yang selalu menunggu lawan bergerak lebih dulu mulai terlihat mahal. Menunggu berarti kehilangan inisiatif. Menunggu berarti memberi lawan kesempatan memilih waktu dan tempat eskalasi. Dan menurut pembacaan Defense Security Asia, Indonesia mulai menyadari keterbatasan itu. Disinilah istilah yang mereka gunakan menjadi menarik, Calibrated Precision Strike.
Ini bukan doktrin menyerang duluan, ini bukan agresi. Ini adalah doktrin menghitung, serangan yang terukur, presisi, dan dirancang untuk membuat lawan berpikir 2 kali sebelum bertindak. Bukan untuk memulai perang, tapi untuk mencegah perang terjadi. Bahasa kasarnya sederhana, Indonesia tidak ingin konflik, tapi jika ada pihak yang nekat, Indonesia sudah tahu titik vital mana yang akan dihitung. Perubahan ini terlihat bukan dari pidato, tapi dari alat yang dibangun. Karena jika Indonesia masih berpikir defensif klasik, rudal balistik darat presisi tinggi tidak masuk akal. Untuk patroli laut, kapal cukup. Untuk pengawasan, pesawat patroli maritim cukup. Untuk pencegahan pelanggaran, diplomasi dan kehadiran militer sudah lama dilakukan. Rudal balistik darat hanya masuk akal jika tujuan strategisnya adalah menciptakan efek gentar sebelum konflik dimulai. Defense Security Asia membaca ini sebagai pergeseran filosofis, bukan sekedar belanja senjata. Banyak negara membeli alutsista mahal, tapi doktrinnya tidak ikut naik level. Akibatnya senjata menjadi pajangan atau bahkan beban. Dalam kasus Indonesia, Kahan dipandang sebagai alat yang mengisi celah konseptual antara menjaga wilayah dan mencegah konflik. Karena mencegah konflik bukan hanya soal patroli, tapi soal meyakinkan lawan bahwa konflik adalah pilihan yang buruk. Disinilah konsep Calibrated Precision Strike bekerja dengan cara yang sunyi tapi kejam. Bukan dengan ancaman verbal, bukan dengan manuver kasar, tapi dengan matematika militer. Setiap pihak yang mempertimbangkan eskalasi harus menghitung ulang. Apakah pangkalannya aman? Apakah radar bisa bertahan? Apakah pusat komando cukup tersembunyi? Apakah logistik cukup tersebar? Jika semua pertanyaan itu menghasilkan kerutan di dahi, konflik biasanya batal dengan sendirinya. Kahan sendiri bukan senjata sembarangan. Ini adalah rudal balistik taktis turunan dari sistem Bora milik Turki. Jangkauannya sekitar 280 km, angka yang sengaja dijaga agar tetap patuh pada rezim MTCR. Bagi sebagian orang, angka ini terlihat biasa. Tapi dalam konteks Indonesia, 280 km berarti lintas pulau, lintas selat, dan menjangkau hampir semua titik strategis maritim. Ini bukan soal jarak maksimal, tapi soal relevansi geografis. Yang membuat Kahan benar-benar mengubah permainan adalah kombinasinya. Akurasi di bawah 10 meter berarti ini bukan senjata kira-kira. Ini senjata yang dirancang untuk target bernilai tinggi. Radar, hanggar, pusat komando, fasilitas logistik. Hulu ledaknya hampir setengah ton, cukup untuk melumpuhkan fungsi tanpa harus menghancurkan kota. Mobilitas peluncurnya menggunakan platform 8x8, memungkinkan konsep shoot and scoot, menembak, berpindah, menghilang. Bagi perencana militer lawan, ini mimpi buruk. Anda tahu ancamannya ada, tapi tidak pernah tahu persis di mana. Inilah alasan utama Defense Security Asia menyebut Kahan sebagai game changer. Indonesia kini memiliki kemampuan menghantam target bernilai tinggi tanpa harus mengirim pesawat ke wilayah lawan. Ini penting karena pelanggaran wilayah udara hampir selalu berarti eskalasi besar. Dengan Kahan, serangan dapat dilakukan dari wilayah sendiri, cepat, presisi, dan sulit dicegah. Di Asia Tenggara, kepemilikan rudal darat presisi tinggi yang benar-benar operasional masih relatif jarang, apalagi yang mobile dan terintegrasi dengan sistem intelijen. Indonesia, sebagai negara kepulauan, selama ini diasosiasikan dengan kekuatan laut dan udara. Darat sering dianggap sekunder. Kahan membalik asumsi itu. Indonesia kini memiliki taring dari darat yang menjangkau laut. Ini bukan agresi, ini adaptasi geografis. Negara kepulauan tidak perlu mendorong tank ke luar negeri. Cukup membuat laut dan pesisirnya menjadi ruang mahal untuk dimasuki. Pilihan Turki sebagai mitra juga tidak terjadi secara kebetulan. Bebas dari ITAR berarti Indonesia tidak terikat izin politik pihak ketiga dalam penggunaan dan pengembangan sistem. Transfer teknologi, pelatihan engineer, dan akses desain disebut secara eksplisit oleh Defense Security Asia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membeli barang, tetapi membeli peta jalan. Kahan bukan titik akhir, ini fondasi. Yang sering disalahpahami publik adalah asumsi bahwa kepemilikan rudal balistik berarti keinginan untuk berperang. Justru sebaliknya, negara yang serius berinvestasi pada deterrence biasanya ingin menghindari perang. Karena jika tujuan utamanya adalah perang, caranya akan jauh lebih frontal dan berisik.
Indonesia memilih jalur yang dingin, sunyi, tapi berdampak panjang. Efek gentar bekerja bukan di medan tempur, tapi di kepala. Setelah artikel Defense Security Asia terbit, ada satu hal menarik yang terjadi. Beberapa isu maritim yang biasanya panas mendadak meredah. Nada pernyataan menjadi lebih normatif. Latihan militer tetap berjalan, tapi retorikanya lebih kalem. Ini bukan kebetulan. Dalam dunia pertahanan, senjata paling efektif seringkali adalah yang tidak pernah ditembakkan, karena fungsinya selesai sebelum digunakan. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara besar yang sabar. Sayangnya, kesabaran kadang dibaca sebagai kelemahan. Kahan mengubah persepsi itu tanpa teriak. Pesannya sederhana, Indonesia tahu apa yang dilindungi dan tahu bagaimana cara melindunginya. Kredibilitas pesan ini datang dari sinkronisasi antara doktrin, geografi, senjata, dan politik luar negeri. Inilah yang membuat analis regional berhati-hati. Indonesia tidak berubah menjadi agresif. Indonesia hanya mengupgrade cara bertahannya. Dari menunggu menjadi menghitung. Dari reaktif menjadi preventif. Dari berharap niat baik menjadi memastikan biaya konflik terlalu mahal. Di Indo-Pasifik yang semakin panas, ini adalah langkah rasional. Kedepan, sangat mungkin bahwa Kahan hanyalah awal. Dengan fondasi industri, transfer teknologi, dan pengalaman operasional, Indonesia memiliki ruang untuk memperdalam kemampuan presisi jarak jauh. Bukan untuk ekspansi, tapi untuk memperkuat otonomi strategis. Pesan ke kawasan akan tetap sama. Indonesia tidak mencari musuh, tapi Indonesia juga tidak membuka pintu untuk diserobot. Dan mungkin disitulah inti cerita ini. Ini bukan cerita tentang rudal. Ini cerita tentang negara yang tumbuh dewasa dalam cara berpikir keamanannya. Santun tapi tidak naif, tenang tapi tidak kosong. Indonesia hari ini masih berbicara damai, masih mengedepankan diplomasi, masih memegang prinsip bebas aktif. Bedanya, sekarang setiap kata itu punya berat, karena di belakangnya ada peta, ada koordinat, dan ada waktu terbang yang sudah dihitung. Tanpa drama, tanpa provokasi. Dan justru karena itu, kawasan berhenti bercanda.